file formasi e-faktur scanner exe. Kita buka, kemudian klik juga faktur baru untuk memasukkan data-data faktur pajak masukan. Nah, ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan file Excel atau langsung dengan file faktur pajak PDF. Nah, contohnya misalkan kita menerima faktur pajak masukan dalam bentuk file PDF. Ini contohnya. Nah, file tersebut kita letakkan dalam satu folder tertentu. Kemudian kita tinggal impor saja. Kita cari folder terkait. Ya, ini ada folder pajak masukan. Pilih folder. Nah, kemudian kita oke saja. Maka di sini sudah langsung muncul URL-nya. Kemudian kita lakukan penyimpanan data. Cara yang kedua, bisa saja kita lakukan dengan cara scan dengan alat scan atau dengan handphone Android, ya. Yaitu kita klik saja yang di sini ada dari Excel, import dari file Excel. Nah, tentu saja pertama kita akan melakukan scan, ya. Sebelum kita melakukan scan, kita pasang dulu alat scan-nya. Bisa juga dengan menggunakan handphone Android. Nah, ini faktur pajaknya kita scan. Dimana sebelumnya kita buka dulu file Excel untuk meletakkan data-data URL faktur pajak tersebut. Kemudian datanya kita simpan, ya. Kita simpan dalam folder tertentu, kita kasih nama sesuai dengan masa pajaknya. Kemudian kita save. Nah, file inilah yang akan kemudian kita impor ke dalam program formasi e-faktur. Nah, di sini klik impor data Excel, kita cari datanya. Nah, ini datanya. Nah, kita load file e-faktur. Nah, sama saja dengan yang tadi, ini akan muncul data-datanya. Kemudian simpan data. Proses berikutnya adalah kita lakukan download untuk mengambil data detail dari faktur pajak masukan tersebut. Kita klik download faktur, ya. Nah, di sini pastikan bahwa komputernya terhubung dengan internet. Nah, ketika terhubung maka selesai. Ini berapapun faktur pajaknya akan cepat. Nah, sekarang ini yang sudah di-download. Berikutnya adalah kita lakukan create CSV. Nah, di sini kita sebenarnya bisa saja mengubah masa pajak, ya, masa pajak. Kemudian pengkreditan, dikreditkan atau tidak bisa kita ubah. Nah, berikutnya tinggal kita ekspor CSV. Kita tentukan masa pajaknya, misalkan masa pajak November tahun 2016, ya. Kemudian kita klik cari dan klik ekspor CSV e-faktur. Kemudian kita kasih nama CSV November 2016, misalkan seperti itu. Nah, file CSV ini sudah siap kita impor ke dalam program e-fakturnya kantor pajak, ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah program e-faktur dari DCP yang biasa kita gunakan. Kita masukkan admin dan nama user dan passwordnya. Kemudian faktur pajak masukannya kita lakukan impor, pajak masukan, impor. Nah, di sini separatornya harus diubah menjadi titik koma terlebih dahulu. Baru kemudian kita cari file Excel tadi ada di mana. Oh, maaf, file CSV. Ya, file CSV ada di mana? Nah, ini kemudian kita tinggal proses impor. Nah, selesai. Penggunaan scan QR code faktur pajak dengan handphone Android. Pertama, kita buka program formasi e-faktur scanner. Berikutnya adalah kita klik URL scanner, kemudian klik scan QR code dan handphone tersebut diarahkan ke QR code faktur pajak. Di sini tampil seperti ini. Maka kemudian akan terekam data-data tersebut. Ini adalah rekamannya. Kita kalau akan melakukan rekaman lagi,
atas faktur pajak yang lain, maka kita klik lagi scan QR code dan lakukan seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, maka klik yang tanda panah di sini ya untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya kita tinggal klik button ekspor URL dan kita pilih masa pajak faktur pajak tersebut dan kita klik ekspor. Setelah itu kita simpan file Excel hasil scan tersebut ke dalam folder yang kita maui yang ada dalam handphone tersebut. Selanjutnya kita hubungkan handphone dengan komputer kita dengan menggunakan kabel data dan kita lakukan pengkopian data yang ada dalam handphone tersebut terkait dengan hasil scan QR code tadi ke dalam folder komputer. Kita impor file Excel hasil scan tersebut ke dalam program formasi e-faktur. Dan selanjutnya kita proses seperti biasa.